Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku semuanya, teman-teman di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, iman, Islam kepada saya dan insya Allah juga kepada teman-teman dan saudara-saudara semua. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang berada di depan Masjid At-Thohir atau Gedung Indonesian Muslim Community Center di Los Angeles, California, yang sedang direnovasi semenjak Desember, ya, hampir 1 tahun kalau insya Allah renovasi ini cepat selesai, ya. Kami juga masih membutuhkan banyak biaya, ya. Insya Allah keikhlasan saudara-saudaraku untuk menginfakkan, mensedekahkan hartanya bisa dibuka di Facebook info Indonesian Muslim Community di Indonesian Muslim Foundation, Los Angeles, California. Baiklah, jadi ceritanya begini. Ketika saya sedang beres-beres, saya menemukan catatan yang saya buat beberapa tahun yang lalu dan saya baru sempat membacanya lagi. Ini catatannya, ini banyak sekali, ada sekitar 8 lembar ini, ya. Saya insya Allah akan men-share apa yang saya catat beberapa tahun yang lalu. Jadi Al-Fakir masih butuh bantuan dari para guru, para ustadz, para ulama ini. Apakah yang saya sampaikan ini benar? Silakan diberitahu atau dibenarkan kalau salah. Saya akan membahas masalah makna kata mubazir. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku semuanya di mana saja berada, ada kurang lebih sekitar 2.000-3.000 bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab ke Indonesianya tetap, ada juga yang berubah arti. Bahkan ada yang tulisannya pun berubah. Contohnya begini, awal akhir dari Asmaul Husna, al-ya awal, al-ya akhir, maha permulaan, maha akhir. Masih tetap hampir sama, awal akhir, ya. Al-ya adil, ya, maha adil. Ada juga
tawadu yang berasal kata dari tawazu, ya, wajib, mimbar, ijazah, musyawarah, insan, kursi, kuliah, jadwal, dan lain-lain. Atau juga ada masalah atau mas'alatun, berkah dari barokah, abadi berasal kata dari abadiyun, dan banyak lagi yang lain. Yang berubah itu seperti halal bihalal, ya, yang harusnya yang kita tahu yaitu halal wa haram. Baiklah, kadang-kadang ya kita kalau diundang makan misalnya, ya, teman kita mengambil makanan terlalu banyak, lalu teman kita berkata, ente jangan banyak-banyak ngambil makanan, nanti nggak kemakan, terbuang, mubazir. Ya, kurang lebih begitu, ya. Jadi kalimat mubazir ini biasa disebut untuk menyatakan sesuatu yang berlebihan sehingga sia-sia dan kehilangan manfaat. Itu pikiran umum yang berkembang tentang kata mubazir. Teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, jika kita melihat Al-Quran, kalimat seperti di atas itu lebih tepat disebut israf, bukan mubazir atau tabzir, ya. Jadi kalau teman kita itu mengambil makanan terlalu banyak, lebih tepat dikatakan, oh ente israf, ente berlebih-lebihan, ya. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang berisi larangan israf dan diikuti dengan kalimat sesungguhnya Dia, Allah, tidak menyukai orang yang melakukan israf atau berlebihan. Ya, ini dalam surat Al-An'am ayat 141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, innahu, sesungguhnya Dia, Allah, la yuhibbu, Dia tidak menyukai al-musrifina, orang-orang yang berlebih-lebihan. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, memakai baju yang bagus pada setiap memasuki masjid. Bagus di sini lebih kepada sopan, ya, wangi, bersih, dan sederhana, ya. Lantas, apa perbedaan israf dan tabzir? Israf artinya berlebihan, dan tabzir artinya sia-sia, boros, penghamburan. Dan mubazir dengan double zal, ya, mubazir merupakan sebutan pelaku tabzir, ya. Jadi orang yang melakukan tabzir, melakukan hal yang sia-sia, itulah yang disebut mubazir. Menafsirkan surat Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31, para ulama memberikan definisi israf sebagai berlebihan
baik dalam hal yang diperbolehkan maupun yang tidak. Namun dalam kedua ayat tersebut, israf lebih berkaitan dengan sikap berlebihan dalam menggunakan atau melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu makan, minum, berpakaian, dan bersedekah. Makna israf yang demikian ini juga diperkuat dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, makanlah, minumlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan atau israf, dan menonjolkan diri atau tanpa kesombongan. Ternyata ada juga dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, diambil dari hadis terakhir dari Babul Adab, dari Kitabul Jami, dari kitab Bulughul Maram. Begitulah Al-Quran mengingatkan manusia agar tidak israf, agar tidak berlebihan sekalipun dalam makanan, minuman, pakaian, dan harta yang dipergunakan adalah milik sendiri. Sebab di samping menimbulkan dampak negatif pada diri sendiri, juga berakibat buruk secara sosial. Iya. Bisa juga ya nafsu ingin makan minum yang enak, yang tidak terkontrol, juga mendorong orang bisa loh mencari itu rezeki yang tidak halal itu ya. Berpakaian secara berlebihan bisa membuat seseorang tampak norak, memancing rasa iri, bahkan bisa menjadi sasaran pelaku kejahatan. Begitu juga berderma ya secara berlebihan sehingga tidak tersisa untuk keluarga sendiri, juga bisa membuat keluarga sengsara. Jelaslah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat israf, sekalipun barang yang digunakan adalah milik sendiri. Karena agama Islam ini ingin sesuatu berjalan wajar, proporsional, dan tidak merugikan siapapun walaupun pada diri sendiri. Jika israf tidak disukai Allah, maka tabzir atau perbuatan boros atau sia-sia merupakan perbuatan yang membuat pelakunya mubazir. Ya. Jadi perbuatan boros atau sia-sia merupakan perbuatan yang membuat pelakunya. Nah, pelakunya ini disebut mubazir, ya. Menjadi kroni setan sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 ya. Wa atizal kurba haqqahu wal miskina wa bnas sabili wala tubazir tabziran tabzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Inilah asal usul mubazir. Ya, wala tubazir tabziran ya. Wala dan jangan tubazir kamu memboroskan atau menghambur-hamburkan, tabziran ya, boros. Innal mubazzirina kanu ihwana saitatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya,
al-mubazirina, ya. Tentu ini asal usul mubazir, ya. Karena itu para ulama mendefinisikan tabzir dengan membelanjakan harta hal-hal yang bukan hak atau tidak benar, ya. Bersedekah, ya, saudara-saudaraku semua, teman-teman semua, bersedekah meskipun jumlahnya banyak, sepanjang tidak menyengsarakan diri sendiri, tidak bisa disebut tabzir atau sia-sia. Ia bukan pemborosan, melainkan investasi tak terbatas untuk masa depan atau akhirat. Sebaliknya, menggunakan uang untuk berjudi, berselingkuh, menyogok, membantu orang melakukan kejahatan, membantu orang untuk melakukan keonaran, dan lain-lain diharamkan, adalah tabzir sia-sia sekalipun jumlahnya sedikit. Dengan kata lain, tabzir lebih dikaitkan dengan tujuan dan sasaran penggunaan harta itu sendiri, dan bukan pada jumlah yang digunakan. Sebab jumlah adalah sesuatu yang sangat relatif bagi masing-masing orang, tapi rambu-rambu penggunaan harta adalah sesuatu yang jelas aturannya. Insya Allah dengan paparan mengenai israf dan tabzir di atas, tampaklah bahwa selama ini telah terjadi semacam common mistake mengenai kata tabzir. Kita lebih sering menyebut tabzir untuk sesuatu yang sebetulnya lebih pas disebut israf. Sebagaimana kalimat di awal tulisan ini, ada baiknya kita coba membiasakan menggunakan sebuah kata sesuai dengan makna makna terminologinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ya, untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi yang mendengarkan, juga untuk saya mengharapkan juga Allah meridhoi apa yang saya lakukan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.